Prinsip etik keperawatan. Penerapan prinsip etik penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pasien yang dapat menyebabkan injuri atau bahaya fisik, bahaya emosional seperti perasaan ketidakpuasan, kecacatan, bahkan kematian, dan akhirnya tujuan pelayanan yang berupa pasien safety tidak pernah terwujud. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang 24 jam berada di samping pasien dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan harus memberikan asuhan keperawatan dengan baik dan senantiasa menjunjung kode etik keperawatan serta menerapkan prinsip-prinsip etik keperawatan selama memberikan pelayanan. Inilah prinsip etik yang harus dilakukan oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Prinsip etik yang pertama adalah autonomi atau dalam bahasa Indonesia adalah otonomi. Prinsip otonomi yaitu menghargai hak-hak pasien dalam membuat keputusan dalam tindakan keperawatan. Dalam artian, seorang perawat itu dalam melakukan tindakan keperawatan harus menghargai hak pasien yang dipandang sebagai persetujuan, tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Misalnya, perawat A ingin melakukan pemasangan infus sekarang. Tetapi pasien mau ke kamar mandi dulu sebelum melakukan tindakan pemasangan infus. Kita sebagai perawat tidak boleh memaksa, selagi itu tidak emergensi atau tidak buru-buru yang dapat mengancam nyawa pasien. Etik yang kedua yaitu adalah justice. Justice dapat diartikan sebagai keadilan. Setiap perawat harus memiliki prinsip adil dan tidak membedakan satu sama lainnya. Contohnya, perawat A tidak boleh membedakan pasien yang dirawat di kelas 3 maupun VIP. Dalam melakukan asuhan keperawatan, perawat harus bersikap sama, baik dia merawat pasien di kelas 3 maupun di kelas VIP. Tidak ada perbedaan khusus bagi pasien yang dirawat di kelas VIP. Semua sama sesuai dengan prosedur yang ada. Prinsip etik yang ketiga yaitu beneficence atau perbuatan baik. Prinsip beneficence ini memiliki arti perawat harus melakukan perbuatan yang bermanfaat atau baik kepada pasien. Contohnya, perawat A memberikan pendidikan kesehatan tentang hand hygiene atau cuci tangan kepada pasien baru yang dirawat di bangsalnya. Nah, tindakan perawat ini baik gitu. Kenapa? Dengan memberikan informasi bahwa cuci tangan itu sangat penting walaupun tindakan itu sederhana, tujuannya itu baik, yaitu untuk menghindari penularan penyakit melalui tangan yang berdampak pada makanan yang dikonsumsi oleh pasien itu. Dan selain itu, di samping itu juga untuk menjaga kebersihan diri pasien itu sendiri gitu. Nah, jadi perbuatan memberikan edukasi itu merupakan salah satu contoh dari beneficent. Etik yang keempat yaitu adalah veracity atau kejujuran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan khususnya perawat untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien itu sangat mengerti. Contohnya, perawat menjelaskan tindakan dan prosedur pemasangan infus. Perawat tidak boleh mengatakan pasang infus itu tidak sakit gitu. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Yang namanya dipasang infus itu pasti sakit. Kita harus mengatakan sejujurnya, tapi dengan tutur dan bahasa yang baik, yang pantas tapi tidak menakut-nakuti pasien. Efisiensi atau tidak merugikan berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien. Prinsip ini berarti bahwa tenaga kesehatan dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan harus senantiasa dengan niat untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya. Contoh, bila ada pasien stroke sedang dirawat di rumah sakit, perawat harus memasang pagar tempat tidur. Nah, pemasangan tempat tidur sangat penting untuk mencegah terjadinya bahaya yang dapat merugikan pasien. Yaitu adalah fidelity. Prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat harus setia pada komitmennya dan menepati janji. Kesetiaan menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik
yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Contohnya, perawat A memberikan janji kepada pasien setelah makan siang akan memberikan penyuluhan tentang hipertensi. Nah, harus kita tepati. Gak boleh misalnya kita janjinya habis makan siang, tapi kita lakukannya besok. Kecuali sebelumnya perawat tersebut telah mengonfirmasi pengunduran atau pembatalan jadwal penyuluhan kepada pasien. Confidentiality atau kerahasiaan. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang pasien harus dijaga privasi pasien. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh pasien dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang pasien di luar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang pasien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari. Contohnya, perawat menyimpan rahasia pasien tentang penyakitnya. Pasien tersebut tidak menginginkan orang lain tahu selain orang tuanya. Etik yang terakhir yaitu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai. Contohnya, seorang perawat memasang info sesuai SOP yang ada di rumah sakit tersebut. Sekarang kita akan membahas soal yang berkaitan dengan prinsip etik keperawatan. Pertanyaan dari soal ini adalah, apa prinsip etik yang dilakukan oleh perawat tersebut? Kunci dari soal ini adalah perawat menolak menyampaikan kondisi pasien sebenarnya kepada anggota keluarga lain. Semua sudah pasti ya, jawabannya adalah D, confidentiality yang artinya kerahasiaan, di mana sudah kita lihat dari kata kuncinya adalah kondisi pasien hanya diketahui oleh orang tuanya. Perawat menolak menyampaikan kondisi pasien sebenarnya kepada anggota keluarga yang lain. Walaupun di soal secara tidak rinci dijelaskan bahwa pasien menyuruh perawat untuk menjaga kerahasiaan tentang kondisi pasien.